Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai farmakologi dari obat-obatan yang digunakan sebagai antiretroviral, khususnya untuk pengobatan infeksi HIV. HIV sendiri merupakan suatu virus yang masuk ke golongan famili retrovirus. Ketika menginfeksi manusia, virus ini akan merusak sistem kekebalan tubuh. HIV sendiri memiliki diameter sekitar 100 sampai 150 nanometer dan berbentuk sferis hingga oval. Selubung virus berasal dari membran sel inang dan sebagian besar tersusun dari lipida. Lipida ini terdiri dari dua lapis sehingga disebut lipid bilayer. Di dalam membran lipid bilayer pada selubung virus tertanam beberapa glikoprotein, yaitu glikoprotein 120 dan glikoprotein 41. Fungsi dari glikoprotein ini sebagai docking agen virus untuk melakukan pelekatan pada sel inang. Sel inang yang mempunyai kapasitas untuk menempel dengan virus HIV adalah sel yang mempunyai reseptor CD4. Di susunan yang lebih dalam, ada sejumlah metrik protein yang tersusun atas polipeptida. Metrik protein yang terdapat di bawah selubung envelop adalah metrik P17. Sedangkan struktur polipeptida utama dari inti sel adalah P24 atau biasa disebut dengan capsid. Polipeptida ini beserta glikoprotein bersifat antigenik, sehingga di dalam serum penderita yang terinfeksi HIV akan terbentuk antibodi terhadap antigen-antigen tersebut, seperti antigen P17 maupun P24. Masuk ke bagian dalam capsid, kita akan menemukan materi genetik dan enzim-enzim yang nantinya bermanfaat untuk virus HIV ketika mereplikasikan dirinya. Materi genetik tersebut berupa 2 RNA yang bersifat RNA dimers dan juga enzim-enzim fungsional seperti enzim reverse transkriptase, enzim protease, dan enzim integrase. Pada sebagian besar retrovirus termasuk HIV memiliki 3 penyusun gen yang bertanggung jawab atas penyediaan protein struktural. Yang pertama adalah gen ENV. Gen ENV ini bertanggung jawab pada penyusunan membran envelop virus. Kode dari glikoprotein 41 dan glikoprotein 120. Selanjutnya ada gen GAG. Gen ini adalah gen yang mengkode pembentukan metrik protein pada virus HIV. Nah, termasuk juga di sini yang mengodekan metrik protein dan juga pembentukan capsid. Yang ketiga ada gen POL. Gen POL ini bertanggung jawab terhadap kode protein yang membentuk enzim-enzim yang diperlukan untuk virus ketika mereplikasi diri, seperti reverse transkriptase, enzim integrase, dan enzim protease. Selain ketiga gen tersebut, virus HIV mempunyai 6 gen tambahan yang berfungsi sebagai regulator seperti TAT dan REV, dan juga gen aksesoris seperti NEF, VPU, VPR, dan VIF. Sekarang kita akan melihat fase awal bagaimana virus menginfeksi sel inang atau sel hostnya. Kita mempunyai satu virus HIV. Bagian terpenting dari awal pelekatan adalah glikoprotein yang tertanam pada selubung lipid bilayer virus.
Bila kita ambil bagian ini dan kita perbesar, akan tampak struktur dari glikoprotein 41 yang bagian dasarnya tertanam pada membran lipid bilayer dan bagian lainnya terikat dengan GP120. Pada glikoprotein 120 ini mempunyai unit fungsi variabel loop 3. Variabel loop 3 ini yang nantinya akan berikatan dengan secondary reseptor atau koreseptor dari sel inang ketika fungsi pelekatannya ini disebut sebagai docking agent. Selanjutnya, pada sel inang yang menjadi target pelekatan oleh virus haruslah mempunyai reseptor CD4. Nah, CD4 ini akan bisa didapati pada sel makrofag, sel limfoid T helper, sel dendritrik, dan lainnya. Karena penyerangan pada sel target inilah yang mengakibatkan manusia yang terinfeksi HIV akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. CD4 reseptor pada sel inang akan diikat oleh glikoprotein 120 dari virus. Kemudian sesaat glikoprotein 120 akan mengaktifkan unit fungsionalnya yaitu variabel loop 3. Variabel loop 3 akan berikatan dengan koreseptor kemokin reseptor 5 atau biasa disebut dengan CCR5 pada sel makrofag. Proses selanjutnya setelah terjadi docking reseptor dan koreseptor ini, maka glikoprotein 41 akan segera aktif dan membentuk jembatan yang memungkinkan terjadinya fusi atau penggabungan membran sel virus dengan membran sel inang yang sama-sama memiliki struktur lipid. Setelah proses penggabungan ini terjadi, maka seluruh materi genetik virus akan keluar dari kapsid dan menempati sitoplasma sel inang. Pada fase ini, RNA virus yang merupakan RNA-dependent DNA polymerase akan membentuk polimerase DNA dari kode RNA atau juga disebut reverse transcription. Hal ini disebut reverse transcription karena pada normalnya DNA lah yang mentranskripsikan menjadi polimer RNA dan kemudian ditranslasikan menjadi protein. Tetapi pada kode genetik yang dimiliki virus adalah RNA. Maka untuk membentuk virus yang lain, RNA dari virus ini harus ditranskripsikan terlebih dahulu menjadi DNA dengan bantuan enzim reverse transcriptase. Nah, ketika virus RNA memasuki sitoplasma, ini akan mengalami replikasi dengan bantuan enzim reverse transkriptase tentu saja membentuk RNA DNA yang berumur pendek. RNA asli ini akan segera terdegradasi oleh suatu enzim yang disebut RNase untuk memungkinkan pembuatan full-length salinan DNA virus beruntai ganda atau DNA proviral. DNA proviral ini akan masuk ke dalam inti sel atau ke dalam nukleus dan mengintegrasikan dirinya bergabung dengan DNA sel inang dengan perantara enzim integrase yang juga merupakan enzim yang dibawa oleh virus HIV. Mari kita lihat secara keseluruhan dari proses tadi. Bagian melingkar ini adalah sel inang.
Nah, begitu terjadi penggabungan atau fusion antara sel virus dan sel inang, maka seluruh materi genetik dari virus akan masuk ke dalam sitoplasma. Dan mulailah proses pembentukan DNA proviral dari RNA virus dengan bantuan enzim reverse transkriptase tadi. Selanjutnya, DNA proviral ini akan masuk ke bagian nukleus dan mengalami integrasi. Sehingga DNA sel inang dan DNA virus akan menjadi satu kesatuan. Ketika virus HIV ini sudah terintegrasi dengan DNA sel inang, maka setiap terjadi DNA sel inang bereplikasi, maka DNA virus HIV juga akan mengalami replikasi membentuk latent provirus. Latent provirus ini merupakan protein yang panjang yang belum bisa berfungsi sebagai protein yang diperlukan oleh virus. Latent provirus ini akan mengalami pemotongan rantai protein menjadi unit-unit protein yang mempunyai fungsi masing-masing dan proses pemotongan tersebut dilakukan oleh enzim protease yang sekali lagi sudah disiapkan oleh virus HIV. Setelah hal pemotongan terjadi, maka materi genetik dan protein virus yang lengkap akan keluar dari sel inang dengan membentuk envelop terlebih dahulu yang bahannya diambil dari membran sel inang, sehingga akan terbentuk satu virus baru yang akan menginfeksi sel inang lainnya. Nah, dari struktur dan siklus hidup dari virus tersebut, kita bisa mempelajari langkah-langkah pengeblokan sehingga replikasi virus dapat dihambat atau dicegah. Nah, bagaimana obat-obatan yang digunakan untuk penanganan infeksi virus HIV? Maka kita akan bisa melihat dari antivirus targetnya. Yang pertama adalah obat-obatan yang bekerja pada target yang melibatkan proses entry inhibitor. Jadi penghambatannya difokuskan pada saat attachment dan fusion dari virus di sel inang. Yang kedua adalah obat-obatan yang masuk ke golongan kompetitif nukleotide reverse transkriptase inhibitor. Yang ketiga adalah obat-obatan yang mempunyai target kerja pada penghambatan enzim integrase dari virus HIV sehingga disebut integrase inhibitor. Golongan obat yang keempat adalah obat-obatan yang mempunyai target kerja pada penghambatan enzim protease sehingga disebut protease inhibitor. Golongan pertama, entry inhibitor. Golongan obat ini bekerja dengan cara pengikatan bagian variabel loop 3 ke reseptor kemokin CCR5. Ini akan diblokir. Nah, yang masuk ke golongan obat ini adalah golongan obat Maravirox. Maravirox ini disetujui dan digunakan pada penderita HIV dewasa dan memiliki bukti efektif pada sebagian virus CCR5 tropik. Tetapi Maravirox ini tidak memiliki aktivitas ketika koreseptornya ini adalah CXCR4 dan reseptor CXCR4 ini ada pada limfoid sel T. Golongan entry inhibitor yang lainnya adalah pengeblokan pada domain glikoprotein 41. Nah, kita tahu bahwa glikoprotein 41 ini adalah pengontrol karena dia bisa membentuk jembatan ketika terjadinya fusion atau penggabungan sel virus dengan sel inang. Ketika kerja dari glikoprotein 41 ini dihambat, maka proses fusion bisa tidak terjadi.
Nah, golongan obat ini contohnya adalah enfuvirtide. Jadi enfuvirtide ini akan memblokir interaksi antara N36 dan N34 pada urutan glikoprotein 41 dengan mengikat ke alur hidrofobik kumparan N36 sehingga mencegah terjadinya fusion atau penggabungan antara sel virus HIV dan sel inang. Golongan obat kedua yang bisa digunakan sebagai pengobatan infeksi HIV adalah golongan NRTIS atau Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor. Jadi pada golongan ini obat-obatan yang digunakan akan bersifat sebagai analog nukleosid atau nukleotid. Analog nukleosid dan nukleotid ini akan memasuki sel dan menjadi terfosforilasi untuk menghasilkan substrat sintetik. Nah, substrat sintetik ini akan digunakan oleh enzim reverse transcriptase untuk memperpanjang rantai DNA. Karena substrat sintetik ini bersifat sebagai mimetik tetapi tidak mempunyai fungsi yang seharusnya, maka dengan masuknya substrat sintetik ini ke dalam sistem enzim reverse transcriptase ini akan memotong atau akan menghambat penggabungan nukleotida yang asli dan akan menghentikan perpanjangan DNA proviral karena kekurangan 3 gugus hidroksil. Golongan obat yang termasuk dalam nucleoside reverse transcriptase inhibitor adalah antaranya zidofudin, lamivudin, stafudin, didafudin, abacavir, tenofovir, dan emtricitabine. Golongan selanjutnya ini masih blokade atau menghambat kerja dari enzim reverse transcriptase. Berbeda dengan yang nukleosid reverse transcriptase yang bersifat kompetitif, non-nukleosid reverse transcriptase ini tidak membentuk suatu analog nukleosid, tetapi dia langsung memberikan penghambatan pada enzim reverse transcriptase untuk melakukan polimerase pembentukan DNA. Golongan selanjutnya yang biasa digunakan untuk penghambatan virus HIV ini adalah golongan integrase inhibitor. Golongan integrase inhibitor ini bekerja dengan cara menghambat enzim integrase dari virus HIV ketika melakukan penggabungan dengan DNA sel inang, sehingga DNA proviral yang dihasilkan oleh virus HIV tidak bisa melakukan integrasi ke dalam DNA sel inang. Nah, ini akan memotong siklus hidup dari virus HIV sendiri. Contoh dari golongan obat ini adalah raltegravir. Jadi, raltegravir akan menempati atau akan mengganggu kerja dari enzim integrase yang dimiliki oleh virus HIV. Golongan terakhir yang bisa digunakan adalah penghambat protease. Protease adalah homodimer yang terdiri dari 2 monomer asam amino. Setiap monomer menyumbangkan aspartik residu asam yang penting untuk katalisis. Belahan yang disukai situs untuk enzim ini adalah sisi terminal N dari residu prolin, terutama antara fenilanin dan prolin. Dengan penghambatan protease atau penghambatan enzim protease, maka laten provirus ini tidak bisa terpotong menjadi unit-unit protein fungsionalnya, sehingga tidak terbentuk protein-protein dari virus HIV yang digunakan untuk membentuk sel virus yang baru. Contoh dari obat ini adalah saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, darunavir, lopinavir, dan atazanavir.
Nah, setelah eh, mengetahui target kerja dan sasaran-sasaran obat antiretroviral, maka mahasiswa diharapkan untuk bisa mencari aspek farmakokinetik, farmakodinamik obat antiretrovirus, terutama golongan NRTI dan protease inhibitor. Yang kedua adalah mencari guideline terapi pengobatan HIV yang ada di Indonesia, efek samping dari obat, dan pemakaiannya di Indonesia. Sekian kuliah farmakologi tentang obat antiretroviral khususnya yang digunakan untuk pengobatan HIV. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.